Hello Pips, kali ini kita akan memulai episode yang kedua. Jadi berhubung beberapa waktu lalu ada berita tentang salah satu peristiwa di mana ada pemuka agama yang berusaha untuk bercanda, namun mungkin kesannya adalah merendahkan salah satu pedagang. Jadi kita mendatangkan salah satu tokoh agama juga. Kita mendatangkan atau mendatangi nih? Kita mendatangkan aja. Oke. Ada yang bisa nebak nggak ya? Kasih clue dong, kasih clue. Si clue ya. Kira-kira kalau Oke, satu clue, guru agama. guru agama. Oh, ini profesinya guru berarti beliau ini. Nggak usah ditekenin guru. Udah lanjut aja. Nggak usah ditanyain lagi, itu udah jelas guru agama. Berarti guru, nggak usah. Udah? Lanjut aja Gue clue-nya. lebih melihatnya dia bukan hanya sekedar atau seorang guru, tapi dia adalah aktivis. Cila aktivis, kok diem sih aktif? Iya udah. Kalau aktivis nggak? Tahu aktif. ya aktivis. Aktif di FIS. Iya. Iya aktivis. Jokes internal Mas. Dan iya adalah Jeng 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 jeng. Ada siapa nih? Siapa nih? ada Kak Ukat. Yeay. Doi nggak mau coba dipanggil Ustadz Oh, oke. Berarti dipanggilnya Kak. karena dia ingin selalu muda. Oke. Ada suara kereta nih. Di pinggir rel ya. Ini adalah tempat dia sering bermukim setiap Selasa. Jadi Iya. bagi para pendengar yang setiap Selasa berada di kawasan stasiun Jurangmangu. Jangan disebut. Oh, jangan disebut. Stasiun Kyoto. Kyoto. Berarti kita di Jepang, Ya, guys. kita kan mendatangkan langsung tempatnya. Greeting pakai itu dong, bahasa Jepang dulu dong, di Kyoto. Humoris no di Bisa. kali. Katanya belum les. Bahasa Thailand tapi lu bisa nggak? Gue dengar-dengar lu jago. Dulu kan belum Oh iya, udah. Greeting dulu. Sorry. Ohayo, Oh, ayo, Kak Ukat. Kak Ukat. Ya. Gimana kabarnya Kak Ukat hari ini? Ahlan beke. Wah, Syukron. Kacang kan ya? Sukro. Sorry. Beda. Alhamdulillah bi khair. Ya bisa langsung itu. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan pertama mungkin ya, saya pengen nanya, kenapa nggak mau disebut Ustadz? Apa ya? Karena ngerasa muda ya. Sudah. Ngerasa muda. Ngerasa pengen belajar terus saja. Kalau dibilang guru, dibilang Pak, dibilang Ustadz kayaknya belum ke situ makomnya sih. Karena saya kan masih nyari-nyari gitu kan. Gitu lah kira-kira. Ente ngerti nggak? Nyari apa ya? Ngomong nyari apa ini? Nyari apa ya? Nyari sesuatu yang bisa dicari sebenarnya. Seperti? Karena tenaga masih ada, waktu masih ada kan masih bisa izin sama istri kan. Ya jadi nyari sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya sih gitu. Oke. Ya. Intinya agar selalu muda. Oh, Asik. iya biar belajar. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Teman-teman. Oh ya teman lu. Dari musuh-musuh ada yang mau ditanyakan? Lebih gitu ya. Ya. Ini tuh natural banget ya. Blokade, entar lagi di blokade. Iya. Oke, Kak Ukat sih. Gimana kabarnya? Kan udah. Nggak usah ngulang gitu. Nggak usah, ngalir aja ngalir. Ya, jadi kenapa kita di episode 2 ini coba undang Kak Ukat
karena kita pengen dapet POV-nya kau kan nih. Sekarang tuh kan kita tuh resah ya, jujur aja nih, sama anak-anak yang kalau bercanda tuh suka ngomong kata kasar lah gitu, yaitu anjing. Iya. Ada sensornya, sorry ya. Sensor ya. Manual sensornya kan. Ya, manual, Iya, manual. manual. Repot ya di Kita Manual. belum punya sistem. Belum ada editor, Belum ada editor. Gitu lah kira-kira. Oke. Nah, menurut kau kan sebenarnya itu akarnya gimana sih bisa? Ke akar ya. Iya. Tapi saya ngomentarin dulu, ini episode kedua ya. Baru 2. Betul. Ya, pengalaman dulu nomor 2 menang. Ya. Suaranya banyak. Benar-benar. Mudah-mudahan di episode ini juga yang dengar banyak juga ya. Amin. Buat beli mic. Buat beli mic benar-benar. Dari Coba mana? tahu kita dapat endorsan mic. Wow, Iya. sekali ya. Oke. Iya. Kita kan hanya ingin memberi informasi. Yes. Iya. Kalau ditanya akar sih ya, saya juga bukan seorang pakar, tapi sepengamatan saya ya. Dulu Nabi tuh pernah berdakwah ke kampung namanya Taif. Ini cerita paling saya senang banget. Nabi ke Taif membawa misi dakwah, keselamatan, kedamaian, macam-macam lah kebaikan. Tapi ternyata sambutan warganya itu malah ditimpukin, diludahin, dicaci maki, parah deh. Sampai Nabi itu dilemparin batu sampai giginya tuh patah. Sampai Nabi istirahat, malaikat datang. Nabi, kalau engkau mengizinkan aku akan menghancurkan tuh Taif. Dengan melempar gunung katanya. Malaikat penjaga gunung. Dan Nabi jangan. Mereka belum tahu. Kata-kata itu tuh saya senang itu. Mungkin banyak generasi muda yang gampang mengucapkan kata-kata kasar kepada teman-temannya dalam keadaan jokes atau untuk sekedar bercandaan aja ya, karena dia nggak tahu gitu ya. Nah ini tugas kita nih, orang-orang dewasa, nggak hanya guru, orang-orang dewasa, orang-orang yang paham lah, yang mengerti mengerti bahwasanya itu tidak pantas, tidak baik, seharusnya ikut ikut memberitahu juga. Banyak orang melakukan hal-hal konyol tuh karena tidak tahu. Saya senang banget kata-kata Nabi tuh, jangan, karena dia nggak tahu. Karena dia belum tahu. Menurut saya sih itu akar banget. Iya. Dan jangan menitik beratkan semua ke dai, jangan semua menitik beratkan ke pemuka agama, jangan menitik beratkan ke guru. Semua orang-orang dewasa yang mengetahui itu sebaiknya ikut juga mengkampanyekan. Sama kayak podcast ini kan mengkampanyekan juga gitu kan. Biar orang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kira-kira gitu lah. Betul. Emang iya kita untuk itu kampanye. Kita kampanye. Nomor berapa nih? Nomor berapa? Asal jangan 2. Wah. Asal jangan milih 2. Gasah. Jangan 1. Itu kan. Iya. Masuk. Masa baru tayang udah di bredel aja. Aduh, Bredel ini ini kan masuk penjara sesi kedua nih. di bredel viewers. Nah, Kebetulan pas kita ngerekam ini sudah ada seniman yang dibredel. waduh. Iya, benar-benar. Oke, lanjut. Oke. Berarti memang pada intinya ini tugasnya orang dewasa ya untuk ngingetin ke yang belum tahu itu kalau misalkan mana hal yang baik dan yang tidak baik. Gitu ya, kayak. Iya, saya coba sedikit meralat ya. Sebenarnya nggak hanya orang dewasa, karena banyak orang dewasa yang tidak tahu, bahkan pura-pura tidak tahu, atau dia juga tidak peduli. Bahkan teman sejawab, atau lebih tepatnya bagi orang-orang yang tahu kasih tahu gitu loh. Oh iya. Bahkan teman, bahkan orang yang lebih muda pun bisa memberitahu. Setidaknya mana yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dalam bahasa agama yang sudah mukallaf tuh. Nah ini penting nih, tadi Kak Ukat mention tentang kalau yang muda juga sebenarnya bisa mengingatkan yang istilahnya yang lebih tua ya. Tapi kadang juga di lapangan kita menemui juga kalau misalnya memang ada istilahnya yang lebih tua itu melakukan kesalahan, saat diingatkan kecenderungannya adalah emosi, terus juga merasa dia lebih benar gitu karena dia lebih dulu lahir. Kamu anak kemarin sore. Gitu. Jadi mungkin afternoon sun. Yesterday afternoon sun, nggak sun. Mungkin gimana ya caranya biar kayak walaupun dia salah kita juga pengen ngingetin, tapi caranya juga diterima gitu sama orang tersebut gitu.
Kalau guru saya, Buya Rozi Hashim, beliau bilang, kita itu harus pintar-pintar merasa. Jangan merasa pintar. Jadi, kadang kalau orang sudah punya penyakit merasa, bahkan jangankan orang yang kecil, orang yang di bawah dia, bahkan orang yang di atas dia pun dia akan nutup kuping gitu loh. Artinya, kembali lagi kepada strategi tadi dalam konteks memberitahu ya. Ya kita juga harus harus sadar kita itu batasan kita itu memberitahu, jangan Iya. ngotot juga gitu loh memberitahu gitu loh, atau lagi memberitahu dengan cara-cara yang tidak baik gitu loh. Masa menyampaikan kebaikan dengan tidak baik? Maksud saya kadang nih kita itu terlalu bersemangat tapi lupa konteks terhadap apa yang sedang kita ingin sampaikan gitu loh. Iya. Sehingga orang kan cukup tolong ambilin ini gitu. Woi, ambilin woi. Beda juga gitu loh konteksnya gitu. Berarti ya biasa aja gitu loh. Kadang-kadang kita merasa hebat, merasa lebih senior, kadang gitu. Jadi lebih kayak saya tuh pengen menyampaikan bahwasanya tadi konteksnya tahu dan tidak tahu. Sekarang lebih kepada kesadaran diri sendiri gitu. Pintar merasa gitu loh. Karena menurut saya banyak kekacauan gitu, banyak kekacauan. Ya karena mereka nggak sadar diri gitu loh. Dia nggak pandai merasa dalam dirinya. Kira-kira kalau kita yang seperti itu seneng gak ya kita gitu loh. Iya. Kira-kira kalau kita di posisi itu gimana ya kita gitu. Seneng gak kita ya? Bisa terima gak sih gitu. Atau kalau misalkan kita ingin merendahkan orang lain, mungkin dia terima, keluarganya nerima gak sih gitu ya. Kan kalau orang pintar merasa gitu, banyak sekali pertimbangan untuk itu. Nabi itu memposisikan sahabat-sahabatnya itu bijak banget. Iya. Bicara sama Umar bin Khattab yang beliau tegas, beda cara bicaranya. Berbicara sama Utsman bin Affan itu beda, diplomat banget, Iya. diplomasi banget gitu kan. Artinya Bisa bisa memposisikan diri. memposisikan itu, tahu porsi. Banyak kadang kita nih mungkin karena lagi semangat, lagi dilihat orang banyak. Ya manusiawi juga, al insanu ma'alul khata wa nisyan. Manusia itu tidak luput dengan kesalahan dan lupa. Mungkin kita anggap saja orang-orang yang kepleset itu ya karena dia yang lagi hilaf gitu ya sih. Oke, berarti tapi gini, kemarin kan ada kejadian lah ya kita sebut. Mungkin semua orang udah banyak tahu gitu. Nah, kejadian itu memang kan di saat sang penceramah ini yang sedang memberikan satu ceramah kepada umatnya gitu kan. Nah, tapi alasannya kan sebelum dia minta maaf gitu ya, banyak orang-orang yang di belakangnya itu bilang itu biasa bercanda gitu. Nah, secara di Indonesia nih, menurut kamu kan alasannya rasionalnya gimana nih? Apakah itu wajar dibilang bercandaan gitu? Ini tanpa mengungkit masa lalu ya, yang kemarin gitu. Tapi memang banyak nih orang-orang atau secara culture di Indonesia ya, terutama di Pulau Jawa itu bercandanya yang memang dengan kata kasar. Misalnya di Jawa Timur kan dengan gitu kan. Nah itu kan sekarang akhirnya banyak yang dipakai anak-anak tuh dengan disingkat belakangnya doang, cuk gitu. Tapi mereka nggak tahu benar sih, gue setuju tuh. Mereka nggak tahu artinya. So, gimana POV-nya? Oke, jadi gini. Pertama, karena tadi bahasnya tentang pintar merasa ya. Saya pernah ngobrolin ini sama orang yang pernah ketemu langsung gitu. Sama beliau itu. Kita mengomentari sekarang apa yang dia lakukan ini hanya sekilas saja ya. Padahal beliau itu juga termasuk orang baik. Ribuan orang datang ke pengajian, ribuan orang itu juga dikasih makan sama dia. Kita mampu nggak kayak gitu ya? Berani menyelusup ke ini. Artinya dia orang baik. Tapi menurut saya kita nih bijaksananya daripada mengukit-ngukit koreng orang ya kan gak sih? Lebih baik kita itu bisa mengambil hikmah. Mengambil hikmah dari sebuah peristiwa. Bukan balik kita akhirnya bicara ingin mencari
pelajaran, tapi ujung-ujungnya kita terjebak juga jadi ngomongin orang dan akhirnya kita juga ikut menjudge juga gitu loh. Maksud saya kita juga harus hati-hati di situ gitu. Maksud saya ngambil dari peristiwa itu bahwasanya ya kita tuh harus tahu porsi sih. Harus tahu porsi. Terus kalau yang tadi ditanya terkait masalah bagaimana sih bercandaan-bercandaan seperti itu gitu, kira-kira di kalangan Ya, kita tuh budaya. udah jadi budaya. Jadi gini, eh saya sih melihat kasus kemarin ya, kita lebih objektif ke kasus kemarin tuh, saya melihat ya semua bukan karena ucapannya, karena pandangan politik yang sudah mengakar juga akhirnya menjadi bulan-bulanan juga Sedikit gitu banyak kan. ya. Itu nggak bisa dipungkiri karena beliau juga menjadi pejabat publik. Oke. Tapi dalam konsep berdakwah, kalau saya sih lebih menghindari kata-kata seperti itu. Apalagi dalam di atas panggung ya. Bercandaannya saya tuh agak rem. Walaupun kita tuh sebagai public speaking di depan tuh ya kita harus menyamakan frekuensi gitu. Tapi kan kita bisa mengatur loh batasan-batasannya gitu loh. Kan kita punya kampanye juga dalam apa yang kita ucapkan. Saya punya perpustakaan untuk warga di rumah. Namanya Teras Baca. Tagline saya tuh adab dulu baru ilmu. Saya sampai buat bajunya kasih ke anak-anak tanpa bicara nggak apa-apa. Akhirnya anak-anak senang pakai baju itu gitu. Artinya ya perkataan yang baik itu kan salah satu strategi dakwah Rasulullah sampai kita bisa merasakan agama Islam saat ini gitu loh. Jadi menurut saya itu penting. Jadi kadang-kadang faktor nilainya gitu loh ketika kita berbicara depan umum itu yang harus diperhatikan dibandingkan kita harus ngikutin frekuensi jamaah gitu loh maksudnya. Dengan bercandaan-bercandaan itu bijaknya sih gitu. Harusnya kita yang menjadi menjadi supirnya tuh dalam kondisi seperti itu gitu loh. Berarti kontrolnya tetap dari diri sendiri ya. Iya dong menurut saya. Apalagi kita sebagai dai, sebagai penceramah, orang yang bicara didengarkan orang, kita yang mengatur itu. Jangan kita atur karena ini biasa ngomong itu kita akhirnya biasa. Kan secara naluri kita juga gitu, ya tahu lah itu nggak pantas gitu loh. Kayak gitu. Ya memang ada pandangan juga atau keterangan juga tuh sering gitu kayak gitu. Memang pasti ada orang jualan ketika penceramah minta borong. Waktu itu kalau nggak salah saya nonton salah satu channel YouTube yang sangat populer ya, gitu. Dan kebetulan si narasumbernya ini atau yang diundang ini memang Ustadz juga gitu. Yang kita sebut aja ya. Ustadz Seleksio diundang sama Deddy itu sedikit banyak dapat POV juga sih. Ternyata diaji mumpungkan sama pedagang-pedagang kecil untuk diborong. Tapi itu kontrol ya berarti ya. Yang maksud itu ya. Oke. Saya sempat dengerin itu juga podcast itu. Saya ngelihat sisi lain, baik gitu. Ya karena kita udah complicated tuh nggak. Permasalahan dari segala sudut tuh ada aja gitu permasalahan. Artinya kita ngambil satu sudut dengan ucapannya merendahkan seperti itu, seakan-akan merendahkan itu kan menjadi perhatian publik. Tapi satu sisi di lapangan kan apa yang di kamera kan belum tentu sama persis sama yang di lapangan. Kondisi di lapangan juga kan ngeselin kadang-kadang orang lagi ngomong kan butuh energi Pak ngomong depan umum kan. Benar. Harus ini tiba-tiba gitu itu juga agak benar. Tapi kan kita nggak tahu, kita nggak bisa menjelas. Tapi ya lebih berhati-hati itu kuncinya menurut saya. Apalagi kita merasa sebagai orang yang lagi didengarkan itu kan harus bisa menjaga gitu loh. Nah hal-hal kayak gitu juga perlu sudut pandang lain itu menjelaskan biar semua ketika kita memperbaiki misalkan memperbaiki genteng bocor, kita nggak bisa ngeliat titik ininya, kita ngeliat tuh di atas tuh apa yang jadi masalah keretakannya harus jadi apa kan itu segala sudut pandangan harus harus benar-benar ingin nggak bisa main langsung ganti aja gentengnya kan tanpa tahu nanti celahnya dari yang lain gitu kan. Kayak gitu maksudnya. Saya rasa makin kesini kita itu semakin cerdas gitu loh, ngambil sudut-sudut pandang gitu loh. Saya rasa gitu. Jadi
Termasuk kayak kita bicara gini juga, kita membuka juga karena kita juga bukan siapa-siapa kan. Iya. Jadi kita mengutip saja gitu kata orang. Oh ada yang sudut pandangnya ini gitu. Jadi jangan kita itu juga terjebak gitu kepada satu sudut pandang tok gitu. Terus menganggap yang lain tuh kurang tepat gitu kan. Menurut saya gitu sih. Baiknya kita gitu. Sekarang sebenarnya zamannya udah oke lah. Sudah banyak informasi gitu. Kadang saya dalam sebuah peristiwa gitu ya. Saya suka ngambil tuh kayak porsi ini. Jadi enak gitu, komplit. Iya. Kadang kita itu terbawa nafsu juga dengerin media sosial gitu. Pengennya sesuai dengan algoritma yang itu aja gitu kan. Malah kita yang dibimbing sama algoritma itu sendiri. Betul. Padahal ada sudut pandang lain yang kita juga bisa memahami soal itu. Gitu sih menurut saya. Apa? Tontonan. Menjadi tuntunan. Jadi tuntunan. Itu Bahkan konteks. nggak sedikit yang malah jadi pedoman. Wih udah Biasa. beda lagi tuh makomnya. Gitu kakak-kakak asik. Iya. DTW makom itu apa ya? Itu yang buat masak nasi. Iya. Magic Tom. Oh, Magic Tahu nggak Tom. tuh apa tuh? Samsi. Apa Samsi? Apa itu? Dia orang Samsi nggak tahu Samsi. dia benar-benar orang Jepang ya. Iya. Samsi nggak tahu. Itulah ada lah. Samsi apaan? Di Jepang banyak itu Samsi. Oh iya, emang orang Iya, Jepang Kak. ya. Gitu. Apa makom tuh apa, Kak? Bahasa tingkatan lah. Kalau kita kan di level Stages. ada SD levelnya, Iya, ada iya, SMP, iya. ada SMA gitu. Oh. Oke, Gitu. oke. Mantap. Berarti sebenarnya juga dari peristiwa itu kita perlu cermati sih, tampak dari peristiwa itu tuh sebenarnya nggak apa ya, nggak kecil juga, karena Iya. setelah itu kan si penjual SD-nya itu dapat istilahnya berkat ya, entah itu dikasih uang, terus juga dikasih umroh pergi kemana gitu Banyak kan. exposure lah ya. Iya. Mendapatkan rezeki yang terduga ya sebenarnya. Pun sebenarnya setelah di videoin katanya pun diborong juga sebenarnya sama beliau kan. Tapi ya itu yang ditakuti adalah setelah kejadian tersebut nanti setiap Jadi haji mumpung gitu ya. pengajian tuh kesannya Ustadz tuh harus untuk menghabiskan jualan-jualan seperti itu. Berarti yang perlu berkah. Oke. Iya, diperhatikan juga masyarakatnya juga perlu ini ya, sadaran untuk nggak harus ngikutin. Yes. Jadi ada makanya kita melihat sesuatu tuh ya harus komprehensif lah bahasanya ya, harus berbagai sudut pandang. Tapi uniknya gini, kita lagi coba belajar mengambil hikmah dari setiap peristiwa ya. Uniknya dari pedagang es itu ya, kita bisa belajar. Kita harus jangan hati-hati loh ngerendahin orang lain. Iya. Dengan diamnya aja luar biasa. Uang ratusan juta langsung di belakang Iya, kan. betul. Buah dari kesabaran itu loh gitu. Betul. Orang gak ada yang tahu kan. Kebayang gak sih? Orang mau umroh tuh harus nabung berapa lama. Ini rebutan orang pengen berangkatin loh. Bener. Orang nyari uang tuh kayak apaan tahu dengan berbagai strategi. Ini dengan diem aja coba bisa ini gitu. Maka hati-hati ya. Kalau bahasa guru saya jangan-jangan dia kekasih Allah gitu kan. Wah hati-hati Pak. Makanya sebenarnya kan tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Itu kan bahasa pakemnya. Tapi kan bahasa kita orang awam. Hey, jangan pandang remeh orang. Siapa tuh kalau dia kekasih Allah, dia berdoa sedikit, habis kita. Iya gak sih? Benar. Kalau kata Bu Inayah kemarin, teh yang luar biasa. Yang bisa menurunkan jabatan orang. Yang strong bahasanya. Wah keren banget. Tapi menurut saya nggak semua bisa dipukul rata. Tapi kita masih suka latah-latahan. Akhirnya itu yang menjadi alasan orang untuk melakukan hal yang sama. Padahal kan dia beda. Ya nggak tahu amalannya dia beda kan sama amalan kita. Kita juga nggak tahu. Nah itu juga bagi kita yang tahu. Kan teman-teman sekarang berarti kan orang-orang yang tahu tentang potensi-potensi itu. Maka adalah obrolan seperti ini kan. Dan kita mengedukasi di situ. Artinya
ya kita juga harus mawas diri lah, intinya kayak gitu. Pintar merasa. Ya nggak mungkin lah. Emang dengan adanya peristiwa itu akan hal yang sama ke diri kita gitu, nggak mungkin juga gitu. Iya. Itu kan bahasanya kasuistik ya, nggak sih? Yes. Hanya tertentu saja. Case khusus. Yes, kira-kira gitu sih. Jadi lata-latahan saja. Tapi menurut saya ya itu dampak masyarakat kita, dan itu potret menurut saya. Ya itu potret di lapangan, mau nggak mau. Makanya harus hati-hati. Salah satu kata doang coba. Iya. Satu kata bisa ngerusak jabatan, tatanan kelatahan masyarakat di lapangan seperti apa, ya nggak sih? Jadi tontonan anak-anak muda, jadi itu hal yang biasa, ya nggak sih? Bahkan untuk membela sampai membenarkan itu hanya bercandaan saja. Tapi kan banyak gitu ya. Tapi kan. Padahal cuma satu kata loh. Dan itu hal yang biasa bagi kita kan. Tapi kalau sudah masuk ke media sosial, dan kita juga harus sadar. Gorengnya ya. Iya, ngegorengnya itu banyak. Gitulah kira-kira menurut saya. Jangan-jangan nanti ada aturan ketika lagi ada acara pengajian dilarang penjual. Oh udah. Presiden Jan Cukers sudah foto. Ada batas ini tuh. Pedagang dilarang masuk sini udah gitu. Udah ya. Udah antisipasi. Iya. Karena abis peristiwa itu langsung ada satu pengajian langsung diserbu banyak kan. Iya. Bayang, bukan tukang es mau jadi tukang es itu. Terus kalau semuanya pengen ikut, siapa yang ngumrohin kan? Tekor juga. Masa semua harus diumrohin, harus jadi ini. Enggak itu. Gua cabut dulu. Mau dagang SMS. Oh iya. Enggak dong, jangan dong. Jangan, makin rame nanti. Makin rame. Semua yang jadi teh manis. Gitu bilang. Tapi kalau kita kan ngobrol santai ya. Iya. Teman-teman ngelihat peristiwa ini tuh jadi gimana? Jadi aji mumpung juga kah sehingga ada podcast ini? Sebenarnya basicnya itu emang kita suka diskusi kan. Oke. Cuman diskusinya tuh nggak kayak sayang gitu kalau nggak ada yang dihasilkan. Makanya kita coba yuk kita racik lah, kalau kata tukang nasi goreng, kita racik nih biar nasi gorengnya enak. Gimana sih? Nah kita racik, akhirnya jadilah nih nasi goreng. Ya artinya gini ya. Artinya tentang mengambil respon terhadap sebuah peristiwa itu wajar-wajar saja. Karena setiap orang kan punya cara untuk menyikapi itu. Ada ketika orang ngelihat tukang nasi goreng, enak nih, lapar nih gitu kan. Sama makan nih gitu kan. Ada orang mikir, kayaknya oke juga nih jualan di sini, kan beda juga. Betul. Semua kan punya daya tangkap masing-masing. Tapi kan kalau tadi bahasa tamu di podcast saya, Ki Gamblang, dia bilang yang penting dalam hidup itu gimana caranya buat Allah tuh tersenyum. Wah, coba dalam setiap peristiwa kayak gini, wah kita ngerespon karena banyak atensi dari banyak pihak kan, sehingga kita juga ikut dalam arti memberikan kontribusi baik gitu kan, dengan cara diskusi santai seperti ini, itu kan bisa. Artinya jangan jadi alergi juga gitu, kita juga menjoin ya. Kalau kayak gitu kan dalam strategi marketing juga kan kita juga sama aja ngejauhin pasar kan. Iya. Gitu. Tapi kalau menurut Kak Ukat nih, yes, jokesnya lucu gak sih gitu? Itu yang disebutkan beliau. Iya. Kalau pribadi aja preferensinya. Kalau dari kalau misal tiba-tiba Kak Ukat ada di pengajian itu, terus melihat beliau berkata seperti itu, ideal akan tertawa. Kalau lucu emang agak aman sih ya, daripada boleh atau nggak boleh gitu kan. Kalau lucu sih ya karena yang ketawa cuma yang di panggung. Nah itu saya ya lihat itu. Concernnya di situ ya. Concernnya di situ. Ya menurut saya mungkin seleranya lucunya beda. Kalau saya sih menganggap itu bukan hal yang lucu, karena Gus Dur tuh senang bercanda, tapi bercandanya dia itu bukan untuk merendahkan orang yang di bawahnya gitu loh. Tapi dia melucuti orang-orang yang berkuasa gitu loh, yang ini. Artinya itu kan sebagai kritik gitu, candaannya seperti itu. Bukan orang yang sudah di bawah dibawahin lagi, enggak gitu. Jadi gitu. Jadi ada kesadaran itu juga gitu loh maksud saya. Ya mungkin bagi yang lain menganggap itu lucu, kalau bagi saya mungkin selera lucunya beda. Saya setuju sama kau.
Tapi Kenapa? emang Kenapa? Kenapa? Saya punya pandangan kalau misalnya kalau beliau itu yang ketawa sampai jingkrak-jingkrak gitu, ketawanya biasa aja atau kayak ya setidaknya mengingatkan kalau itu tuh kurang gitu. Iya. Itu nggak akan sampai sebesar ini. Iya. kurang gitu. Iya. Iya. Dan mungkin Gus Agus itu Gus ya, mungkin Jangan juga Gus Agus. teknik komedinya belum terlalu ini ya. Oh. Sebenarnya kalau misalnya udah ngelempar punchline terus agak anyep gitu, sebenarnya bisa pakai bomb slide lagi. Bomb slide. Contoh, Gimana contoh. Misal. Contoh sebagai stand up comedian gimana Pak? Bukan saya bukan stop sama ini. Misal disebutkan, tet, pada diem tuh, terus yang di sampingnya itu nggak ketawa, terus kayak Gus jangan. Bisa Gus tersebut kayak bilang, saya yang goblok. Bisa. Jadi gambarin diri sendiri. Mohon maaf. Bisa. Mungkin itu kepotong juga kali. Bisa jadi. Sebenarnya fullnya itu. Tapi ya, kalau gue punya pendapat lain sih, itu kalau dari semiotika di visual itu memang walaupun entah itu udah dipotong apa ya, itu yang ketawa ya kita bahas yang ini ketawa itu overpowering banget gitu. Mungkin kondisionalnya sudah pada tahu ya bahwa yang bersangkutan ini posisinya sekarang adalah di setingkat menteri kan gitu. Jadi gue melihat sih ada hal itu. Nah kadang-kadang banyak banget gitu ya orang-orang di Indonesia ya. Ini bukan sebuah subjektivitas tapi memang kan dulu banyak tuh ada Pajero ya kan, pokoknya orang-orang yang punya power secara material maupun immaterial itu pasti pengen banget gitu nunjukin ininya Kekuasaan. Powernya. Nah itu ada nggak sih sebenarnya Nabi itu mengingatkan bagi para pejabat Minimal orang yang di atas lah yang punya ya. power lah. Yang punya power. Yang didengar banyak orang. Jadi manusiawi sih ya. Harta, tahta, wanita gitu. Wah. Itu udah bagian. Orang kalau udah banyak harta pengen dia didengar gitu. Itu manusiawi mungkin ya. Tapi bagaimanapun batasannya itu adalah nilai-nilai agama yang dia pelajarin gitu loh. Untuk membatasi hidup dia itu agar tidak terjebak di situ. Mungkin saya mau cerita tentang Nabi itu dulu pernah ada seorang raja lah datang dengar Nabi Muhammad tuh seorang pemimpin yang luar biasa, pemimpin besar. Dia pikir pemimpin besar ada di sebuah istana besar, di sebuah singgasana gitu, duduk gitu kan dengan pengawal-pengawalnya gitu. Ternyata mau ketemu Nabi itu ternyata duduknya bareng kayak gini semua. Mana Muhammad? Muhammad. Sampai sebegitunya gitu loh. Artinya ya itu nafsu lah. Ketika kita ngerasa berkuasa, ngomong pengen seenaknya aja gitu kan. Ya itu manusiawi. Nabi juga jangankan masalah hal seperti itu ya. Mohon maaf ya saya agak yang yang muda-muda dicerna. Nabi itu pernah negor loh. Sahabat Nabi yang memiliki bacaannya hebat, bacaannya bagus gitu, hafalnya kuat. Sholat, mimpin jadi imam. Ini kan imam ya konteksnya. Imam. Bacanya panjang. Dilaporin sama makmumnya. Ditegur sama Nabi. Itu dalam bacaan loh. Karena seorang imam itu harus benar-benar ngelihat makmumnya dong. Itu dalam konteks bukan kekuasaan dan sebagainya. Dalam konteks imam itu kan juga pelajaran banget bagi saya. Takut pegel gitu ya. Iya. Kebayang gak sih ayat rakaat pertama Al-Baqarah gitu. Kalau terawih banyak tuh yang kayak gitu tuh. Ya itu mungkin karena udah terbiasa jadi biasa. Biasanya banyak orang yang gak biasa akhirnya mundur juga dan itu gak masalah. Karena memang setiap sholat itu, sholat sunnah itu dia sudah ada istilahnya kayak apa ya, kayak kebiasaan yang sudah dipupuk di situ gitu. Sedangkan kita orang baru datang di situ tiba-tiba ngomel gitu kan ya. Nah tapi kalau ini kan dalam konteks yang dalam konteks sholat, misalnya sholat 5 waktu atau apa, kan kasihan jamaahnya. Artinya sebenarnya konteksnya itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu paham tentang
jamaahnya gitu. Bukan mentang-mentang pemimpin dia semena-menanya gitu. Apalagi ingin menunjukkan hafalannya gitu loh. Iya nggak sih? Ingin menunjukkan suaranya dengan lagamnya yang indah gitu kan. Sampai kayak gitu itu nggak boleh juga kan. Oh nggak boleh ya? Ya nggak boleh. Sholat tuh bahkan Harus dulu lihat ada seorang makrufnya tadi ya. ulama di Madura. Dia tuh kalau sholat di masjid tuh suka tahu-tahu. Kadang suka ada di pesantren dia sholat. Tiba-tiba dia ketawa gitu, teriak-teriak sendiri gitu. Sampai santrinya bingung, ini orang ngapain itu tanya. Terus kiainya yang imam tuh tanya, kok ngapain sih tahu nggak sopan ini gitu kan ya. Iya. Kamu tuh sholat mikirin ini gitu ya. Wih bukan orang biasa nih gitu ya. Dipanggil ke rumah diingat. Jadi dia bisa ngerasain. Artinya sholat pun sesederhana itu gitu. Gitu loh. Bahkan bagi kita yang tahu pun kita jangan menindas yang Nggak tahu gitu loh. Saya kadang-kadang agak risih orang di mall gitu, orang lagi ngantri sholat wudhu gitu kan, Iya. panjang, pengen sempurna sendiri gitu. Wih, karena dia tahu gitu. Ada orang ngantri, padahal wudhu tuh rukunnya cuma 6 dan itu nggak harus 3 kali, cuma sekali. Bayangin coba kalau orang tahu, bahkan orang yang berilmu aja nggak tahu kayak gitu loh maksudnya. Kan itu sah juga. Saya pernah nemuin tuh orang lagi wudhu di tempat umum kan. Dia udah wudhu set. Terus dia balik. Udah mau gini. Diingetin sama samping. Baru 2 kali. Oh gitu. Balik lagi. Padahal rukunnya cuma sekali. Dia nggak tahu. Yes. Maksud saya dalam konteks tadi ya tentang kebablasan dalam kekuasaan itu over dalam sharing itu. Ya. Ya menurut saya ya itu. Berat sih jadi pemimpin ya. Yes. Jadi ya jadi pemuka, jadi tokoh itu menurut saya ya harus pintar-pintar merasa. Dulu ada seorang ulama di daerah Caringin, Pandeglang. Itu namanya Syekh Asnawi Caringin. Beliau itu usia muda. Itu sudah hafal Quran. Bahkan dia ditarik mundur, dia disuruh pulang sama ibunya. Kenapa? Ya karena mungkin butuh di situ untuk buat pesantren gitu. Tapi secara keilmuan nggak ada yang ngeraguin dia. Termasuk pemugaran Masjid Raya Banten itu, Banten Rama itu beliau tuh zamannya beliau. Secara ilmu luar biasa beliau. Ketika dia mau ujian pesantren, gurunya bilang, tunggu dulu, kata dia. Gak semudah itu bermasyarakat. Gak semudah itu membuat pesantren. Dia usah dulu ke hutan. Dibina dulu tuh. Kalau kamu diludahin orang gak marah, baru bisa. Itu gimana coba kita? Jangankan. Berat ya. Jangankan diludahin, Pak. Injek aja kakinya. Gak dikasih bingkisan aja marah-marah. Gitu Pak, bermasyarakat tuh baru seorang orang hebat Pak. Sekarang kita terlalu banyak instan Pak. Terlalu banyak instan. Mudahan ya. Akhirnya semua tuh pengen instan. Dari aspek nasab, tiba-tiba pengen dipanggil Gus, pengen ini. Maksudnya, terus akhirnya di masyarakat dengan gaya-gayanya ininya ya akhirnya gitulah. Menurut saya itu akarnya menurut saya. Dulu tuh yang inget banget saya cerita. Dulu tuh karena itu ada di lingkungan keluarga saya ya, daerah kampung halaman orang tua saya. Saya ingat banget cerita itu. Saya Asnawi Caringin tuh luar biasa. Mau di pesantren tuh dididik dulu setahun 3 tahun apa? Ditempa dulu Pak. Jadi ngolah rasa dulu, ngaji rasa itu penting. Iya. Makanya Wali Songo tuh banyak bisa diterima di sini kan karena rasanya yang ditunjukkan. Dan dia nggak disetir sama jamaah Pak. Jamaah trennya lagi ngomong titik. Kita di panggung ngomongin itu. Ya ketika ngobrol oke lah misalkan itu. Tapi kalau udah di panggung kan dia harus tahu porsinya. Menurut saya itu sih. Tapi ya kita husnuzonnya beliau lagi capek. Namanya manusia al-insanu ma'lul khata wa nisyan ya udah. Kita ambil hikmahnya dari setiap pelajaran. Dari setiap peristiwa. Gitu sih kira-kira. Tapi sebenarnya
nama panggilan Gus itu dari mana sih? Saya nih penasaran nih pada Gus. Gus. Itu dari Gus, mana Gus. sih? Gus tuh katanya anak kiai yang tingkatannya secara keilmuan tuh belum pantas dibilang kiai, makanya dipanggilnya Gus. Kalau yang perempuan dibilang Ning. Itu hanya sebutan-sebutan saja lah. Ya Raden. Ya Raden. Jadi hanya sebutan-sebutan saja lah. Raden Tapi Mas. secara nasab tuh ada gitu loh. Tapi nasabnya emang harus ada. Harus ada. Kayak gitu. Karena ada orang kiai secara ilmunya ini kan baru, kalau kata Gus Mus tuh baru apa ya? Ilmunya belum sampailah ke kiai gitu. Tapi kalau yang lain akhirnya keterusan dipanggil Gus gitu dibanding kiainya kan. Iya. Udah gitu. Selalu ini ya. Ya Gus Mus juga harusnya udah ini ya. Kiai. Kalau dari Kak Ukat sendiri tuh, Kak Ukat tipe yang bercanda atau yang serius? Saya awalnya serius. Pas ketemu Bara jadi saya bercanda. Wah, Ini Siapa sih Bara bikin orang bercanda? Karena memang apa ya? Saya orang yang termasuk dulu saya memandang, dulu saya nggak mau jadi guru agama tadinya. Tiba-tiba kuliah dari manajemen pendidikan, tiba-tiba mau semester akhir berubah jurusannya jadi pendidikan agama Islam lah, jadi guru agama aja enggak gua. Itu dijebak Pak. Iya, kok bisa berubah? Tanya di kampus saya deh. Ini jadi PAI saya. Ujung-ujungnya saya ngindarin jadi guru agama, jadi guru agama. Saya senang organisasi. Saya senang organisasi, Kak. Makanya saya ada manajemennya gitu kan. Pendidikannya gitu kan. Weh, jadi ini kan. Karena itu ternyata untuk strata 2 jadinya baik. Nah, akhirnya dulu saya memandang guru agama tuh harus gaul. Dulu badan saya nggak kayak gini Pak, street. Dulu masih jadi atlet wushu saya. Badan masih ada dong basic. Gaya salto dia bro. Basicnya ada dong. Gayanya coba dong salto masih, dulu. waduh. Jangan. Beda ini urusannya. Tapi kau kan masih ada basic kan? Iya, masih aktif ngelatih lah sekarang. Masih aktif ngelatih di saya yang mau eskul. lawan soalnya. Oke, bisa juga nanti ya. Boleh. Siapin aja ringnya. Oh, maunya bukan usul, maunya boxing. Ya, boxing. Tapi perubahan dari Kak Ukat yang serius sampai ke titik yang suka bercanda kayak gini. Iya, karena Ukat gimana? pergaulan. Makanya setiap Selasa sampai sekarang saya masih nongkrong. Karena bergaul itu budaya. Menurut saya kan dulu katanya orang Indonesia itu kan budayanya guyup gitu kan. Menurut saya budaya nongkrong tuh harus tahu waktu juga. Saya izin sama istri untuk nongkrong. Teman saya sekarang ya alhamdulillahnya ada di lingkaran teman-teman yang sersan lah, serius tapi santai, serius tapi berkarya juga gitu loh. Akhirnya ya dalam candaan-candaannya gitu. Jadi pergaulan itu juga mempengaruhi gitu. Makanya sedikit nyambung ke cerita tadi tuh, saya tuh pengen ngeliat guru agama tuh kelihatan, mohon maaf ya, celananya gombrang gitu kan, pakai baju lengan panjang, pakai peci gitu kan. Wah, saya udah jadi guru agama nih. Masuk di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Pertama kali ngajar jadi guru agama. Enggak gitu. Saya pakai baju ketat, pakai celana ketat gitu kan. Wih, dengan gaya masuk pengen bilang gaul gitu kan. Sampai segitunya gitu loh, pengen kayak bukan gue banget gitu loh. Terus harus yang jenggotan atau ini. Dulu saya nggak berani pakai kaos. Karena saya di dalam dulu nggak tahu zaman dari pesantren terus tiba-tiba kampus aktif di organisasi juga keislaman gitu kan. Ngejaga banget gitu. Tapi menurut saya nggak sekaku itu deh kayaknya sih. Jadi merubah lah. Syukur sekarang apalagi ketemu seniman-seniman kan. Tapi unik lingkaran yang sekarang saya jalani nih dengan berbagai bentuk. Tapi setiap ngobrol gini yang dibicarain itu Allah. Wah, esensinya tuh luar biasa. Esensinya itu loh. Jadi bukan looks-nya saja gitu, luarannya saja. Gimana bahasa Inggrisnya? Jangan melihat orang dari sambelnya itu gimana? Katanya orang Jepang ya, bahasa Jepangnya gimana ya gitu. Don. Saya bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa coba? Don't judge book by its cover. Oke, sekarang bahasa Thailand. Kan ini dari ini banyak ya? bisa bahasa asing.
Kalau bahasa Thailandnya apa? Sebentar lagi diangkat jadi Menlu-nya nih Pak Prabowo. Main lulu aja. Iya. Nice. Saya nggak tahu kalau bahasa Thailand, belum belajar. Iya, itulah. Oke. Gitu Kak. Oke. Cukup asik obrolannya ya. Sampai saya tuh ada terpukau sama tadi dari gurunya Kak Ukat. Merasa pintar-pintar merasa, jangan merasa pintar. Luar biasa. Dan kita emang harus pintar controlling diri juga ya Kak ya. Yes. Satu deh, saya tuh sekarang lagi mencoba untuk mengkampanyekan ada tradisi yang menurut saya tuh agak terpupus. Itu adalah anak-anak muda sekarang tuh jangankan menyebut gurunya, berguru saja nggak mau, semua serba otodidak. Tradisi menyebut guru tuh menurut saya penting banget. Dulu kalau dalam tradisi keislaman, ilmu hadis itu harus sanadnya jelas. Iya. Harus nyambung Pak, mutawatir namanya. Iya nggak? Setiap hadis hadis dari siapa itu jelas itu. Itu penting untuk menjaga itu. Sekarang tuh ini, makanya kita hilang arah Pak. Nggak punya guru Pak. Karena kebanyakan otodidak kali. Iya, kebanyakan otodidak. Gurunya Google, YouTube namanya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesian Idol tuh gurunya apa? Oto. Iya, otodidak gitu. Iya kan? Otodidak. Nah, jadi itu mungkin kita juga kadang kehilangan arah. Jadi dikit-dikit latah, dikit-dikit ikut yang viral gitu. Nggak punya prinsip, nggak punya pegangan di situ. Andai kan kita punya guru. Dan kita istilahnya mengambil hal-hal baik dari guru-guru kita. Minimal guru kita itu kan orang yang lebih tahu duluan dibandingkan kita kan. Yang ibaratnya itu bisa memberikan kita tatanan-tatanan. Karena belajar tanpa guru itu sama dengan belajar sama. Nah, temennya Siapa tuh? Setan. Belajar setan. Iya. Bukan. Masya Allah. Ditutup sama azan ya. Alhamdulillah. Obrolannya terima kasih Kak Ukat. Ini kita diem dulu. Iya. Apa karena gue ngomong? Karena Anda ngomong. Apa nunggu ajan dulu? Gak usah Bapak. Langsung ditutup aja. Alhamdulillah ya udah ajan nih kan. Udah. Ya. Terima kasih Kak Ukat untuk waktunya. Syukron kasiron. Luar biasa. Makasih banyak. Obrolan sore ini. Banyak poin. Terima kasih juga dikasih kesempatan untuk bicara ya. Iya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye Pips. Terima kasih.